Salam Salve. Perkenalkan, nama saya Re Satrio Ananta dengan NIM 251017070, program studi Pendidikan Keagamaan Katolik Negeri Pontianak. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Analisis Pengaruh Pola Tidur Malam Akibat Penggunaan Ponsel Terhadap Aktivitas Belajar di Stakap Negeri Pontianak, Kajian Ilmu Sosial Dasar. Nah, pertama itu izinkan saya membacakan pendahuluan yang berlandaskan latar belakang. Nah, pertama, peran ganda mahasiswa. Mahasiswa-mahasiswi Stakat sebagai pelajar, peran akademik, dan sebagai individu yang aktif secara sosial di era digital. Di dunia kampus, terutama di Stakat Pontianak, mengambil peran sebagai seorang yang tahu yang mengenai teknologi, khususnya handphone, menjadi agen perubahan sosial dengan menyebarkan literasi digital dan menggalang kampanye sosial dan membuat inovasi teknologi. Pemanfaatan internet dan teknologi digital tumbuh signifikan hingga April 2023 yang lalu. Pada beberapa sektor seperti presentasi internet, penggunaan smartphone, dan adopsi media sosial, angka optimalisasi digital telah mencatat pertumbuhan yang mengesahkan. Hal ini menunjukkan bahwa internet telah merangkul dan menyatukan banyak orang dan budayanya. Kutipan dari datresportal.com. Mahasiswa sebagai generasi digital natif memiliki keunggulan dalam memahami mengadopsi teknologi baru dengan cepat. 2. Kecanduan ponsel atau nomophobia. Menurut Dix Suka Born Dix 2010, nomophobia didefinisikan sebagai ketakutan yang tidak logis yang dialami seseorang saat tidak menemukan ponsel atau smartphone miliknya. Nah, istilah nomophobia diperkenalkan Nofobe pertama kali pada tahun 2008 oleh kantor pos UK untuk menyelidiki penggunaan ponsel yang menderita kecemasan atau Screwfloyd dalam Yidrim 2014. Malam hari adalah waktu yang nyaman untuk bersantai serta memiliki waktu yang lebih panjang dibandingkan waktu pagi, siang, atau sore hari. Sehingga saat ini lebih banyak digunakan untuk bermain smartphone. Penggunaan smartphone sebelum tidur juga dapat berdampak negatif pada kualitas tidur, terutama untuk pembelajaran yang sering terjadi kelalaian. Menurunkan efisiensi tidur. Nah, efisiensi tidur mengakibatkan kita sering lelah saat belajar di kampus, di sekolah. Dan waktu untuk memulai tidur menjadi lebih lama. Yaitu sambil kutipan dari Supartini 2021. Selain itu, kegiatan ini juga dapat mengurangi waktu tidur. Yaitu dalam kutipan Lakso 2018. Berdasarkan pernyataan tersebut menggambarkan bahwa remaja dapat mengalami keterlambatan jam tidur dan dari biasanya. Beberapa efek buruk lainnya menurut WHO antara lain kelelahan, sakit kepala atau pusing, ingatan menjadi berkurang, merasa panas atau kesemutan, dan penglihatan kabur. Umi et al. 2021. Nah, konflik peran, peran sosial digital yang bertentangan dengan tuntutan peran akademik dapat dijelaskan melalui beberapa perspektif utama.
Menurut para ahli, konflik peran role of it muncul ketika seseorang individu dihadapan pada tuntutan yang tidak konsisten, tidak sesuai, atau bertentangan dari peran-peran berbeda yang dimilikinya. Nah, dalam teori ini saya mengambilkan F1964 dan atau Risco et al. 1970. Mereka diidentifikasi konflik peran sebagai situasi di mana seseorang menerima tuntutan yang tidak sesuai atau tidak konsisten dari pemberian peran yang berbeda. Dalam hal ini, pemberi peran biasa jadi adalah lingkungan sosial digital yang menuntut interaksi konstan dan institusi akademik yang menuntut fokus dan waktu belajar. Greenhouse with 1985 mereka membagi konflik peran ganda menjadi 3 aspek utama yang relevan dengan dilema digital akademik. Konflik berdasarkan waktu, time-based tekanan waktu dari suatu peran menyebabkan kesulitan dalam memenuhi peran lain, menghabiskan terlalu lama banyak waktu di media sosial, peran sosial digital secara langsung mengurangi waktu belajar atau peranan akademik yang mengakibatkan suatu mahasiswa kurang saat belajar. Konflik berdasarkan tekanan, strain-based konflik. Tekanan emosional atau kelelahan dari satu peran mengganggu konsentrasi dan kinerja di peran lain. Stres akibat interaksi atau bullying di media sosial dapat menyebabkan kelelahan mental yang mengganggu fokus akademik. Konflik berdasarkan perilaku, behavior-based konflik. Ketidaksesuaian perilaku yang diharapkan. Perilaku kasual atau santai di media sosial mungkin bertentangan dengan perilaku formal yang diharapkan dalam lingkungan akademik. Nah, dampak konflik peran terhadap akademik. Next. Penelitian dan para ahli seperti yang disinggung dalam studi oleh Kainfleck 2010 dan Zhao 2003 menunjukkan bahwa konflik ini berdampak negatif, termasuk penurunan minat dan motivasi belajar. Nah, menurunnya minat ini mengakibatkan prestasi atau penilaian dalam belajar bisa mempengaruhi minat. Motivasi akan belajar akan turun akibat terpengaruhi oleh smartphone atau handphone saat malam hari. Itu mengakibatkan gagal fokus. Perhatian teralihkan dari studi ke interaksi digital. Berkurangnya waktu belajar. Nah, ini juga mengakibatkan kurangnya belajar pada saat penggunaan smartphone. Lebih baik kita belajar menggunakan smartphone di malam hari daripada kita menggunakan handphone untuk keperluan lainnya semisalnya bermain game. Nah, waktu yang seharusnya untuk akademik tersisa oleh media sosial. Nah, ini akibatnya. Gangguan fokus, notifikasi dan keinginan untuk memeriksa media sosial mengganggu konsentrasi belajar. Ini mengganggu fokus para mahasiswa. Yang saya teliti dari mereka yaitu gangguan fokus pada saat pembelajaran. Penurunan nilai atau prestasi akademik. Penurunan nilai bisa terjadi akibat penggunaan yang berlebihan kepada smartphone atau handphone kita. Ini juga mempengaruhi aktivitas belajar yang dapat menyebabkan penurunan nilai. Akumulasi dari dampak-dampak di atas menyebabkan hasil studi yang kurang optimal. Konflik antara peran sosial digital dan peran akademik adalah bentuk konflik peran ganda yang nyata, terutama didorong oleh tekanan waktu, tekanan psikologi, emosional individu, khususnya mahasiswa yang mengalami konflik yang harus
mampu mengelola diri dan waktu mereka dengan bijaksana untuk meminimalisir dampaknya. Distribusi akademik dan aktivitas belajar. Distribusi akademik dalam kajian ilmu sosial dasar dalam era digital melibatkan penggunaan estetik dan platform dan teknologi digital untuk menyebarluaskan, mengakses, dan berinteraksi dengan pengetahuan di bidang distribusi berakar dari bahasa Inggris distribution yang berarti penyaluran. Nah, penyaluran ini yaitu penyaluran dari handphone ke manusianya. Sedangkan kata dasarnya Todrifood berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia Jones M. Scholl dalam dan 2009 bermakna membagikan, menyalurkan, menyebarkan, mentribusikan dan mengenai. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, distribusi dimaksudkan sebagai penyalur atau pembagian dan pengiriman kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Next. Nah, efektivitas belajar adalah suatu keadaan yang bisa mempengaruhi hasil akhir dari proses pembelajaran. Mahasiswa di perguruan tinggi menghadapi tuntutan akademik yang tinggi untuk mengejar tenggat waktu dan tugas yang dipersiapkan diri menghadapi ujian. Sebagian dari mahasiswa terpaksa menggunakan ponsel hingga larut malam. Namun penggunaan ponsel tidak bertujuan non-akademik juga seringkali menjadi distraksi yang pada akhirnya dapat mengganggu proses pembelajaran. Next. Nah, masalah spesifik di lingkungan kampus. Setiap institusi pendidikan termasuk perguruan tinggi negeri Pontianak memiliki karakteristik sosial dan akademik yang unik. Oleh karena itu, analisis tentang penggunaan ponsel sampai larut malam ini perlu dilakukan secara spesifik untuk memahami bagaimana fenomena ini mempengaruhi mahasiswa di lingkungan tersebut. Hal ini penting untuk merumuskan kebijakan dan program yang sesuai guna mendukung kesejahteraan dan keberhasilan mahasiswa. Berdasarkan latar belakang tersebut, analisis mendalam terhadap penggunaan ponsel sampai larut malam ini di kalangan mahasiswa menjadi relevan untuk memahami faktor-faktor penyebab dampak yang ditimbulkan dan strategi yang efektif untuk mengelola masalah tersebut. Next. Nah, nomor 2 itu ada rumusan masalah bagaimana penggunaan ponsel malam hari oleh mahasiswa setakat negeri Pontianak mempengaruhi pola tidur, durasi, kualitas, dan sleep time. Bagaimana gangguan pola tidur ini memicu konflik peran dan tanggung jawab akademik dan aktivitas non-akademik. Sejauh mana konflik peran yang dipicu oleh pola tidur mempengaruhi distribusi akademik dan aktivitas pelajar mahasiswa, fokus, daya ingat, dan IPK. Apa upaya yang dapat dilakukan institusi dan individu untuk memitigasi konflik peran tersebut? Next. Nah, tujuan dari penelitian ini 1. Menganalisis hubungan antara penggunaan ponsel malam hari dan kualitas tidur mahasiswa setakat Pontianak. Saat ini, gaya hidup remaja merupakan salah satu bagian masyarakat dan sering dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Masyarakat dimudahkan dengan adanya sebuah alat yang bernama smartphone. Nah, smartphone itu kan banyak macamnya. Salah satunya itu tadi handphone yang dapat mengganggu aktivitas belajar, terutamanya pada malam hari. Smartphone menurut Vediana juga dapat didefinisikan sebagai perangkat ponsel yang melebihi fitur-fitur yang dimiliki ponsel pada umumnya. Apalagi di kampus setakat Pontianak, penggunaan smartphone atau handphone menjadi tolak ukur penggunaannya saat ini. Mahasiswa-mahasiswa setakat pada saat ini biasanya bergantung pada smartphone, apalagi
yang di depan saya ini sedang memainkan smartphone. Penggunaan smartphone yang berlebihan dapat menimbulkan dampak negatif. Di antaranya adalah membuat kecanduan dan mengganggu tidur. Ketergantungan menggunakan smartphone dapat menyebabkan memburuknya kualitas tidur. Mereka cenderung terlibat dalam pesan teks dan merasa cemas ketika tidak menerima balasan dari teman-temannya, apalagi dengan ayang-ayangnya, dengan sayangnya. Apalagi pada pagi hari mereka sering menggunakan smartphone terlebih dahulu daripada cuci muka atau sebagaimananya. Bahkan pada malam hari ketika mereka sebenarnya tidur. Next. Nah, kualitas tidur merupakan kepuasan seseorang terhadap tidur. Sehingga seseorang tersebut tidak merasa lelah, mudah terangsang dan gelisah, lesu dan apatis, kehitam sekitar mata, kelopak mata bengkak, konjuktiva merah, mata perih, perhatian terpecah-pecah, sakit kepala, dan sering menguap atau mengantuk. Hidayah 2010. Kualitas tidur meliputi beberapa aspek kebiasaan tidur seseorang, termasuk kualitas tidur latensi, tidur efisiensi, tidur dan gangguan tidur. Pilem 2015. Kualitas tidur yang buruk dapat berakibat kepada gangguan keseimbangan fungsionologis dan psikologis. Dampak psikologis meliputi penurunan aktivitas sehari-hari, rasa lelah, lemah, penurunan daya tahan tubuh, dan tidak stabilan tanda-tanda vital. Sedangkan dampak psikologis meliputi depresi, cemas, tidak konsisten. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas tidur meliputi status kesehatan, lingkungan, cahaya, stres, psikologi, umur, diet, obat-obatan, gaya hidup, penggunaan smartphone. 2020. Mengidentifikasi bentuk konflik peran yang dialami mahasiswa akibat gangguan tidur. Pola akibat gangguan tidur adalah kelainan pada pola tidur seseorang. Kondisi ini dapat menimbulkan penurunan kualitas tidur yang berdampak pada kesehatan dan keselamatan penderitanya. Konflik peran akademik, peran pribadi, kesehatan. Mahasiswa seringkali dihadapkan pada pilihan sulit antara menyelesaikan tugas akademik atau mengutamakan tidur yang cukup. Ini menjadi dasar kita bahwa mahasiswa ini sering dianggap sakit tapi tidak sakit karena akibat kurang tidur. Lanjut, next. Konflik peran sosial, peran akademik. Gangguan tidur juga mengganggu kemampuan mahasiswa untuk berinteraksi secara efektif dalam lingkungan sosial. Konflik peran pribadi, mental, dan emosional, peran lainnya. Gangguan tidur secara signifikan mempengaruhi kesehatan mental dan emosional yang kemudian tumpah ke peran lainnya. Next. Secara keseluruhan, gangguan tidur menciptakan lingkungan setan di mana kinerja yang buruk dalam satu peran, misalnya akademik, menyebabkan stres, kecemasan yang selanjutnya memperburuk gangguan tidur dan kemudian mengganggu kemampuan untuk menjalankan peran lainnya. Menganalisis pengaruh konflik peran terhadap aktivitas belajar dan distribusi akademik. Next. Analisis ini menunjukkan bahwa konflik peran memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap aktivitas belajar dan distribusi prestasi akademik. Konflik peran terjadi ketika tuntutan dari peran yang berbeda, misalnya peran sebagai mahasiswa dan peran sebagai pekerja atau anggota organisasi, saling bertentangan dan sulit untuk dipenuhi secara bersama. Adapun pengertian aktivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh sesampainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Hal tersebut sesuai dengan pengertian menurut Hidayat adalah aktivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan
seberapa jauh target atau kualitas dan waktu telah tercapai. Di mana makin besar progrestase target yang dicapai, makin tinggi aktivitasnya. Next. Menurut Slameto, aktivitas belajar adalah cara atau jalan yang harus dilalui untuk mendapat pengetahuan, sikap, kecakapan, dan keterampilan lain. Organisasi kemahasiswaan juga menjadi ruang penting bagi mahasiswa untuk mengasah keterampilan non-akademik, di mana menurut Tanjung et al. 2022, organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu yang sudah disepakati bersama. Next. Merumuskan rekomendasi praktis bagi mahasiswi setakat negeri Pontianak. Perumusan rekomendasi mengenai pengaruh pola tidur malam akibat penggunaan ponsel terhadap aktivitas belajar harus difokus pada pembatasan waktu layar dan promosi kebiasaan yang tidur yang sehat. Penggunaan ponsel di malam hari mengganggu pola tidur. Next. Alami dengan menekankan produksi melatonin dan menyebabkan kurang tidur yang berdampak negatif pada konsentrasi kinerja akademik. Menerapkan zona bebas ponsel sebelum tidur. Nah, ini tindakan menghindari penggunaan ponsel tidaknya 1 jam minimal 30 menit sebelum waktunya tidur yang dijadwalkan. Next. Tujuan mengurangi paparan cahaya biru yang dapat menekankan produksi hormon melatonin, pengatur tidur alami, sehingga memudahkan proses transisi ke tidur yang berkualitas. Menetapkan batas waktu penggunaan ponsel secara tegas. Tindakan menentukan batas waktu harian untuk penggunaan ponsel di luar keperluan belajar yang esensial. Tujuan mengurangi risiko kecanduan gadget dan memastikan waktu yang cukup dialokasikan untuk istirahat dan aktivitas produktif lainnya. Next. Nah, dari paparan tersebut ada manfaat yang penulisan bahwa 1. Memberikan pemahaman bagi mahasiswa-mahasiswi tentang pentingnya manajemen waktu dan pola tidur. Next. Menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga pendidikan dalam meningkatkan efektivitas belajar mahasiswa. Bab 2, tinjauan pustaka, kajian ilmu sosial dasar dalam psikologi. Next. Konflik peran, role of dan beban peran. Konflik peran, role of antara tuntutan, peran sosial digital dan tuntutan peran akademik terjadi ketika ekspektasi dan kewajiban dari satu peran bertentangan dengan peran lainnya, menciptakan ketergantungan dan kesulitan bagi individu, umumnya mahasiswa-mahasiswi atau pelajar lah, untuk memenuhi kecanduannya secara kebersamaan. Dalam era digital sekarang yang terus berkembang, penggunaan ponsel atau smartphone telah menjadi fenomena yang meluas di masyarakat. Tidak hanya sebagai alat komunikasi dan hiburan, smartphone juga memiliki potensi besar dalam dunia pendidikan. Hapsiyati 2020. Konflik peran menyebabkan tekanan psikologi dan fisiologis yang mengganggu tidur. Pertama itu insomnia, kesulitan untuk memulai tidur atau tetap tidur sepanjang malam karena pikiran yang terus-menerus memikirkan tuntutan peran yang bertentangan. Kualitas tidur buruk. Meskipun bisa tidur, kualitas tidur seringkali buruk, menyebabkan kelelahan emosional dan fisik dan siang hari. Gangguan kesehatan mental. Masalah tidur yang disebabkan oleh konflik peran dapat memburuk atau memicu masalah kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi. Satu definisi dan dimensi konflik peran, interrole dan intrarole. Next. Konflik peran adalah kondisi di mana seseorang mengalami tuntutan atau harapan yang saling bertentangan berkaitan dengan peran sosial yang dimilikinya. Dalam kajian ilmu sosial dasar dan psikologi, konflik peran dibagi menjadi 2 dimensi, yaitu konflik antara peran interrole dan konflik dalam peran intrarole. Definisi konflik
konflik antar peran terjadi ketika tuntutan dari dua peran atau lebih yang berbeda. Ini dijalankan secara bersama oleh individu. Next. Saling bertentangan, individu merasa tertekan karena tidak menghakimi memenuhi semua tuntutan peran tersebut secara bersama. Dimensi dalam pengaruh pola tidur akibat penggunaan ponsel. Dalam konteks penggunaan ponsel malam hari, konflik antar peran muncul ketika peran individu sebagai pengguna ponsel media sosial menuntut waktu untuk berterus online atau berinteraksi, bertentangan dengan perannya sebagai anggota keluarga untuk tidur tepat, waktu dan berinteraksi dengan keluarga atau pekerja atau pelajar dituntut untuk istirahat cukup demi produktivitas keesokan harinya. Begitu juga dengan mahasiswa-mahasiswa setakat yang mungkin pada saat ini belum mengetahui bahwa keburukan dalam menggunakan handphone di malam hari itu sangat buruk. Stres dan keseimbangan hidup atau kerja. Akademik, gangguan pada keseimbangan yang menyebabkan stres akademik. Stres akademik dapat memicu berbagai perubahan pada mahasiswa, mulai dari gangguan psikologi seperti kecemasan dan depresi, perubahan fisiologis seperti sakit kepala, insomnia, hingga penurunan motivasi belajar yang berdampak pada kualitas pembelajaran. Next. Lazarus dan Folkman menekankan pentingnya coping stress berperan penting dalam mengurangi stres akademik pada mahasiswa dengan menyediakan strategi untuk mengatasi tekanan yang dihadapi. Terdapat dua pendekatan utama, problem postcard coping yang bertujuan mengubah atau mengatasi sumber stres, dan emotive food-set coping yang berfokus pada pengelolaan emosi dan terikat stres tersebut. Kesejahteraan psikologi merupakan aspek yang sangat penting bagi mahasiswa dalam menjaga keseimbangan hidup dan kesuksesan akademik mereka. Mahasiswa memiliki kesejahteraan psikologi yang baik cenderung lebih mampu mengatasi tekanan akademik seperti tenggat waktu tugas perkuliahan, persaingan dengan rekan mahasiswa, serta tuntutan presentasi yang tinggi. Kesejahteraan psikologis juga berperan dalam mengoptimalkan performa akademik. Triwahyuni dan Prasetyo 2021, mahasiswa dengan kondisi mental yang sehat lebih mampu memfokuskan perhatian mereka pada tugas akademik, meningkatkan produktivitas dan mengelola waktu serta prioritas lebih efektif. Pola tidur dan dampak kognitif. Pola tidur yang teratur sangat penting untuk kesehatan kognitif, dan karena tidur kualitas membantu mensosialisasikan memori, meningkatkan konsentrasi dan mendukung pemecahan masalah. Sebaliknya, kurang tidur atau pola tidur yang buruk dapat mengganggu fungsi kognitif seperti daya ingat, fokus, dan pemecahan masalah, serta mempengaruhi suasana hati. Kurang tidur dapat meningkatkan reaksi berlimpah amigdala sehingga menghasilkan stimulus berkonsentrasi emosional negatif. Tingkat aktivitas amigdala yang bervariasi ini berkaitan dengan hilangnya konektivitas fungsional MPFS-C saat kurang tidur, yang menunjukkan penurunan sinyal penghambatan lob prefrontal. Next. Dampaknya, mahasiswa mengalami kelelahan saat kuliah, sulit fokus, mudah mengantuk, dan perform akademik menurun. Kurang tidur dapat meningkatkan reaksi hipnotik amigdala sehingga menghasilkan stimulasi berkontribusi emosional dan negatif. Hikne tidur, prinsip-prinsip tidur yang sehat dan faktor mengganggunya. Hikne tidur adalah serangkaian praktik dalam kebiasaan sehat untuk mendapatkan tidur yang optimal. Prinsipnya meliputi tidur dan
bangun pada waktu yang sama setiap hari, menciptakan lingkungan tidur yang nyaman dan gelap, serta menghindari kafein dan layar gadget sebelum tidur. Faktor-faktor yang mengganggu menyebabkan stres, lingkungan tidak nyaman, suara atau cahaya bising, kebiasaan makan minum yang buruk, kurang olahraga, serta gangguan hormon. Pastikan tidur dan bangun di waktu yang sama. Usahakan untuk tidur dan bangun di waktu yang sama setiap harinya, bahkan di hari libur sekalipun. Cara ini akan membantumu untuk membentuk ritme tidur yang konsisten. Pastikan kamu mencukupi waktu tidur sekitar 7-8 jam setiap malamnya. Next. Nah, ini adalah buatlah rutinitas sebelum tidur. Nah, membuat rutinitas sebelum tidur biasanya membantu mahasiswa lebih cepat tidur. Sisihkan 30-60 menit sebelum tidur untuk melakukan rutinitas ini. Pilihan rutinitas yang bisa dilakukan adalah banyak. Bisa memanjatkan diri dengan mandi air hangat, menyikat gigi, atau memakai skincare bagi yang cewek, yang cowok pun bisa. Ciptakan lingkungan tidur yang nyaman. Nah, agar dapat tidur lebih cepat, buatlah kamar tidurmu menjadi tempat ideal untuk tidur. Matikan lampu saat tidur atau batasi penerangan dengan lampu tidur saja, dan atur suhu kamar agar tetap sejuk. Gunakan penyumbat telinga jika lingkungan kamarmu terlalu berisik. Selain itu, jauhkan ponsel dan laptop dari jangkauanmu dan matikan TV, komputer atau perangkat elektronik lainnya sebelum tidur. Pancaran sinar dari perangkat elektronik dapat menghambat produksi hormon melatonin yang seharusnya membuatmu untuk tertidur. Sebisa mungkin jangan gunakan tempat tidur untuk aktivitas selain tidur atau seks. Hal ini akan membuatmu tubuhmu mengkomposisikan kamar tidur dengan waktu istirahat. Batasi waktu tidur siang. Nah, tidur siang memang dapat menjadi cara untuk melunasi hutang tidur karena sulit tidur. Akan tetapi, jangan sampai kamu tidur siang terlalu lama. Hal ini justru bisa membuatmu kesulitan untuk tidur di malam harinya. Batasi waktu tidur siang maksimal hanya 30 menit dan lakukan sebelum sore hari. Batasi konsumsi makanan, minuman sebelum tidur. Sebelum tidur, hindari konsumsi makanan yang berat, pedas, atau dalam porsi besar. Berbaringlah setelah makan dapat menyebabkan tekanan di lambung meningkat, sehingga makanan dan cairan lambung bisa naik ke kerongkongan. Hal ini bisa membuatmu tidak nyaman dan mudah terbangun di malam hari. Next. Dampak penggunaan ponsel sebelum tidur terhadap fungsi kognitif, kualitas tidur, dan prestasi akademik. Penggunaan telepon seluler sebelumnya tidur dapat berdampak negatif pada prestasi akademik. Perkembangan sistem pendidikan sesuai dengan kemajuan teknologi telah menyebabkan peningkatan penggunaan telepon seluler untuk tujuan akademik. Penggunaan telepon seluler sebelum tidur dapat berdampak negatif pada presentasi akademik. Metode pembelajar dan membaca buku tradisional telah digantikan dengan metode alternatif akses ujung jari instan seperti penggunaan buku elektronik, jurnal online, aplikasi belajar berbasis internet seperti Medskill, Prognosis, dan XCOM. Aktivitas belajar dan eksekusi akademik. Aktivitas belajar adalah ukuran keberhasilan yang didasarkan pada tercapainya tindakan tujuan pembelajaran. Aktivitas yang tinggi berarti hasil yang mendekati tujuan. Sebaliknya, aktivitas yang
rendah berarti menjauh dari tujuan yang telah ditetapkan. Namun aktivitas proses pembelajaran tidak selalu terjamin dan seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pentingnya memahami faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas belajar. Proses belajar siswa merupakan landasan penting bagi peningkatan pendidikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas belajar dalam dunia digital, terutama handphone, merupakan landasan penting bagi peningkatan peserta akademik. Akademik menurut Streck, aktivitas merupakan sarana dan prasarana yang harus dipenuhi untuk pencapaian. Sesuatu hal. Aktivitas merupakan rangkaian proses input dan output dalam memandang suatu hal. Tes 185 bagian 55. Definisi aktivitas belajar, kualitas proses penyerapan materi. Aktivitas penggunaan smartphone terhadap aktivitas belajar pada mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan smartphone dalam aktivitas belajar pada mahasiswa memang dirasakan sangat efektif. Distribusi akademik. Manifestasi masalah akademik, penurunan IPK, penundaan tugas dan kehadiran. Prestasi belajar mahasiswa atau bisa disebut sebagai akademik perfect. Di perguruan tinggi umumnya diukur dengan indeks prestasi kumulatif atau disingkat dengan IPK. Untuk mendapatkan IPK yang tinggi, skala umum IPK 0 sampai 4, maka tentunya banyak hal yang mempengaruhinya. Prestasi belajar adalah hasil pencapaian. Seorang dalam bidang pengetahuan, keterampilan dan tingkah laku yang ditunjukkan dengan angka yang diberikan oleh pengajar. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa. Faktor tersebut diklasifikasikan menjadi faktor internal, yaitu faktor yang bersumber dari dalam diri mahasiswa, dan faktor eksternal, yaitu faktor yang bersumber dari luar mahasiswa. Dipsych dan Objeksi 2011. Pada era yang penuh dengan tuntutan akademik yang tinggi, mahasiswa perguruan tinggi sering kali menghadapi tantangan besar yang muncul dalam bentuk prokrastinasi akademik. Prokrastinasi merupakan suatu definisi berupa penundaan dalam menyelesaikan tugas secara keseluruhan dengan maksud melakukan hal lain yang tidak bermanfaat. Akibatnya kinerja memburuk, keterlambatan menyelesaikan tugas dan menghadiri pertemuan tidak tepat waktu. Solomon dan Roth Bloom 1980. Ini kutipannya ya. Bab 3 yaitu metode penelitian. Nah, metode penelitian ini ada analisis univet, wawancara mahasiswa setakat di Pontianak. Nah, ini adalah hasil wawancara saya terhadap 15 mahasiswa-mahasiswi setakat negeri Pontianak yang menggunakan atau yang menggunakan handphone. Pertama itu ada analisis unified wawancara mahasiswa. Pertama yaitu dalam karakteristik dari umur 19 tahun, 20 tahun. Jenis yang digunakan dalam mahasiswa itu yaitu ada smartphone atau handphone. Umurnya itu rata-rata yang 19 tahun ada 15 orang. Persennya itu 0,15%. 20 orang 15 dengan 0,15%. Waktu tidurnya itu diperkirakan kurang lebih pukul 10 malam. Yang bagian umur 20 tahun antara pukul 10 sampai 12 malam. Durasi tidur biasanya yang bagian A 7 jam,
Bagian B 8 jam, kurang lebih 8 jam. Next. Nah, ini paparan saya dari analisis mengenai kualitas dan pengaruh terhadap penggunaan handphone kepada mahasiswa yang berkeringan begadang sampai larut malam. Menunjukkan presentasi yang mencuat dari pandangan ilmu sosial dasar ini menjadi budaya bahwa penggunaan sering terjadi kepada para remaja yang telah menumbuhkan hal buruk bagi kehidupan baru dunia. Perkuliahan terutama bagi mereka yang menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak menjadi masalah sering terhadap kesehatan diri sendiri, menjadikan tanggung jawab orang tua dalam menasihati anak-anaknya, dan diri sendiri harus menjaga kesehatan terhadap kecanduan penggunaan handphone hingga larut malam. Nah, ini ada lokasi dan subjek penelitian. Next. Lokasi penelitian ada di Setakat Negeri Pontianak, Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, adalah di Jalan Pajit Pajirusin, kilometer 2, Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Alamat ini terletak di sebelah selatan Pontianak, tepatnya di wilayah Kabupaten Kuburaya. Penelitian ini mengambil lokasi penelitian disebut karena berkaitan langsung kepada para mahasiswa yang telah diperkembangkan dan pembuatan makalah ini. Next. Subjek penelitian sampel preset dan mahasiswa ini menggunakan pendekatan kualitatif diskriminatif. Pendekatan kualitatif menurut Pognan dan Taylor dalam buku Lex J. Morel ada prosedur penelitian yang menghasilkan data evolusi berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang yang berlaku yang dapat dinikmati. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat mengungkapkan berbagai masalah dalam masyarakat dan cara yang berlaku serta kondisi-kondisi tentu dalam masyarakat, termasuk hubungan kegiatan-kegiatan, sikap, tindakan-tindakan, dan proses-proses yang sedang berlangsung, pengaruh dari profena yang terjadi dalam suatu masyarakat. Teknik pengumpulan data. Next. Nah, dalam skala penggunaan ponsel malam hari mengukur intersisasi, durasi, wawancara secara langsung dan transparan mengenai penelitian analisis pengaruh pola tidur malam akibat penggunaan ponsel terhadap aktivitas belajar di Setakat Negeri Pontianak. Dari kelas sampelnya dari kelas PKK 5 dan sebagian mahasiswa-mahasiswa Setakat kampus Negeri Pontianak dari beberapa jurusan, termaksud mungkin suku dan bahasa. Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap perilaku penggunaan ponsel, mengamati lingkungan di asrama, di kafe, dan di rumah, postur tubuh, dan interaksi sosial saat ponsel sedang digunakan pada malam hari. Observasi presiptatif atau non-presiptatif bisa disesuaikan dengan konteks penelitian. Skala kualitas tidur, peak to work, sleep quality index. Pukul berapa biasanya Anda tidur malam? Ini saya pertanyakan dari hasil wawancara. Beberapa lama biasanya Anda baru bisa tidur malam? Pukul berapa Anda bisa bangun pagi? Ngapain aja waktu malam itu pada saat Anda tidak tidur? Berapa lama Anda tidur malam hari? Nah, ini jawaban mereka. Saya ambil inisial A. Saya biasanya tidur sekitar jam 11 malam. Kadang bisa lebih larut kalau lagi banyak tugas atau main HP. Biasanya butuh sekitar 30 menit sampai 1 jam untuk bisa benar-benar tidur. Apalagi kalau pikiran lagi banyak. Saya biasanya bangun sekitar jam 6 pagi. Kadang jam 5 kalau ada kegiatan pagi di kampus. Kalau belum ngantuk biasanya saya main HP, nonton video, atau kadang mengerjakan tugas kuliah yang belum selesai. Biasanya saya tidur sekitar jam 6. Kadang kurang kalau sedang banyak tugas atau stres. Itu saya mengambil sampel dari satu mahasiswa yang di Setakat Negeri Pontianak. Nah, selanjutnya ada skala konflik peran akademik sosial. Konflik peran akademik sosial mengkacau pada kesulitan yang dialami individu. Seringkali mahasiswa dalam menyimbangkan tuntutan dan harapan dari peran mereka. Sebagai akademisi, tugas kerja penelitian dapat di peran sosial mereka, kehidupan berkeluarga, organisasi, teman sebaya, atau pekerjaan sampingan.
peran dan identifikasi sebagai gambaran perilaku dalam melaksanakan hak dan kewajiban. Sesuai dengan kedudukannya Jones dan Lons 2000. Mahasiswa yang bergantung pada penggunaan handphone hingga larut malam sangat mempengaruhi kepada diri sendiri, terutama pada kesehatan, dan juga berpengaruh kepada lingkungan karena sebagian makhluk sosial manusia membutuhkan teman untuk mengetahui penyebab terjadinya penyakit insomnia pada temannya. Kinerja akademik akibat dapat menyebabkan gejala penurunan akademik. Lanjut. Pada mahasiswa yang dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu tugas akademik yang terlambat dan tidak terselesaikan. Mahasiswa dengan kinerja akademik yang menurut seringkali mengalami kesulitan untuk menyelesaikan tugas tepat waktu dan menunjukkan ketidakmampuan untuk mengganggu waktu yang diberikan oleh dosen, yaitu Sapturi et al. 2020. Salah satu gejala dari penurunan kinerja akademik adalah penurunan dalam nilai tugas dan ujian. Mahasiswa yang mengalami hal tersebut biasanya kurang fokus dan mengalami stres berlebihan, yaitu dari kutipan Musial et al. 2018. Data IPK dalam kehadiran sebagai indikator diskusi akademik. Next. Literasi akademik merupakan capaian dari hasil belajar peserta didik selama belajar di lembaga pendidikan dalam jangka waktu tertentu. Dalam Pradopo dan Variety, tabel ini. Nah, dari tabel 3 ini adalah nilai-nilai dari rentangan nilai-nilai dari hasil tinjauan. Dari tinjauan ini saya melihat bahwa ada beberapa yang gangguan tidur dapat mengakibatkan nilai dari yang terendah yaitu D. Rentan nilai itu 50 sampai 60%, bobotnya itu 1. Nilai C 65 sampai 69, bobotnya 2. B+, B-, rentang nilai 70 sampai 74, itu bobotnya 2,5. Nilai B, rentang nilai 75 sampai 79, bobot 3. Next. Setiap mata kuliah yang dijalani oleh mahasiswa akan memiliki persyaratan minimal untuk bisa lulus sesuai dengan disposisi kurikulum dan angkatan serta program-program studi yang diambil. Capaian inilah yang nantinya akan menjadi gambaran hasil presentasi mahasiswa baik dalam setiap semester yang dijalani dan juga pencapaian dari awal perkuliahan hingga nantinya lulus. Teknik analisis data, analisis rekrutasi linear untuk menguji sejauh mana penggunaan ponsel memperbaiki pola tidur dan pola tidur mempengaruhi efektivitas dan meskipun terdapat hubungan yang signifikan antara ekonomisisi tentang penggunaan ponsel pintar, PSU, dan gangguan tidur, teknologi gagal memperbaiki gangguan tidur dan di atas PSU. Namun, next. Analisis kemiringan menunjukkan bahwa tingkatan referensiasi imajiner yang tinggi bukan hanya hubungan antara PSU dan gangguan tidur, sementara tingkat penilaian ulang kognitif dan supresi efektif yang tinggi bukan rendah atau sedang melemahkan hubungan PSU gangguan tidur. Hasil penelitian Kriswanto DKK 2018 menunjukkan bahwa penggunaan ponsel yang berlebihan dapat mempengaruhi kualitas kesehatan dan sikap sosial masyarakat. Interaksi sosial nikmatif mereka merupakan hal yang hasil penentuan sejumlah nilai semua mata kuliah lebih dari 1 semester. Jadi pola tidur yang buruk terhadap nilai IPK dapat mempengaruhi pada nilai mahasiswa-mahasiswi di kampus Takat Energi Pontianak karya menjadi next. Penentu seorang layak lanjut di semester berikutnya atau mengulang kembali. Next. Nah, hasil bab 4 hasil dan pembahasan pola penggunaan ponsel dan gangguan tidur di mahasiswa Takat Energi Pontianak. Next. Seiring arus globalisasi dengan tuntutan kebutuhan pertukaran informasi yang cepat membuat peranan teknologi komunikasi menjadi sangat penting. Teknologi komunikasi dalam wujud smartphone ini merupakan fenomena yang paling unik dan menarik
dalam penggunaan dalam hal tersebut dan perkembangan teknologi bisa mengaruhi cara berinteraksi sosial dari para penderita yang menggunakannya. Next lagi. Oke. Nah, temuan tentang mahasiswa yang merasa tertekan oleh tuntutan sosial online meskipun harus belajar. Next. Pembahasan bagaimana kurang tidur mempersulit pengalihan fokus dari sosial ke akademik. Kurang tidur mempersulit pengalihan fokus dari aktivitas sosial ke akademik karena gangguan berbagai fungsi kognitif terutama yang berkaitan dengan konsentrasi, perhatian selektif dan konsentrasi kognitif. Next. Langsung daftar isi kan? Lagi. Next lagi. Lagi. Oke. Bagian menutup. Kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data peserta pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel kecanduan internet dengan variabel kualitas tidur pada mahasiswa. Hal ini dibuktikan dengan hasil analisis koneksi prima Riho yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kecanduan internet dengan kualitas tidur. Apabila kecanduan internet meningkatkan, maka kualitas tidur buruk, dan apabila kecanduan internet menurun, maka kualitas tidur pada mahasiswa mengalami peningkatan. Dengan hasil tersebut, maka monetasi awal pada penelitian ini dapat diterima. Nah, rangkuman penggunaan ponsel atau gadget yang berlebihan pada malam hari secara signifikan mengganggu pola tidur mahasiswa termasuk di setakat negeri Pontianak. Temuan penelitian umumnya menunjukkan hubungan yang kuat dan konsisten antara penggunaan perangkat elektronik dan berlebihan dan sebelum tidur dan dengan kualitas tidur yang buruk dan pada mahasiswa dan remaja. Next. Secara keseluruhan, kebiasaan penggunaan gadget yang berlebihan di malam hari menciptakan lingkungan serta gangguan tidur yang berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental serta prestasi akademik. Nah, untuk saran berkaitan dengan signifikan hubungan antara kecanduan internet dengan kualitas tidur pada mahasiswa, maka penelitian memberikan saran sebagai berikut. Nah, untuk bagi mahasiswa, hendaknya mahasiswa dapat membatasi penggunaan internet yang berlebihan sehingga tidak menimbulkan kecanduan internet yang berpengaruh terhadap kualitas tidur. Mahasiswa dapat membatasi penggunaan internet. Bagi peneliti selanjutnya, bagi peneliti selanjutnya, jika berminat untuk melakukan penelitian sejenis, disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan menambah variabel lain lebih kecanduan internet yang dapat mempengaruhi kualitas tidur, yaitu hubungan orang tua dan anak. Saran institusional. Program sosialisasi digital TikTok dan manajemen waktu yang dipimpin oleh dosen atau wali. Program sosialisasi digital TikTok dan manajemen waktu yang dipimpin oleh dosen dan wali dapat dirancang untuk membantu mahasiswa dalam mengelola penggunaan teknologi dan meningkatkan produktivitas mereka. Peran dosen wali. Dosen wali berfungsi sebagai fasilitator, mentor, dan motivator. Mereka dapat memberikan bimbingan bersama membantu mahasiswa mengidentifikasi tantangan signifikan dan menatahu kemajuan mereka. Saran individu. Kampanye kesadaran untuk menetapkan zona waktu bebas ponsel sebelum tidur di kitab bendera. Tetapkan zona bebas ponsel secara pribadi dan konsisten. Next. Langkah pertama dan paling penting adalah Anda sendiri yang menerapkan kebiasaan ini secara disiplin. Next. Oke. Sekian paparan makalah saya mengenai ilmu sosial dasar. Semoga bermanfaat. Terima kasih.